Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita semuanya berada. Ya, kita bersyukur dan percaya karena setiap hari Tuhan memberikan sukacita yang baru kepada setiap kita. Ya, betapa bersyukurnya kalau saudara dan saya menerima jamahan Tuhan. Ya, karena apa yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan, apa yang tidak pernah ada yang timbul di dalam pikiran kita, Tuhan memberikannya kepada umat yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, di mana Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau tetap memberikan kami kemampuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga masih ada kesempatan untuk mau belajar lebih dan lebih lagi atas firman-Mu. Roh Kudus, beracaralah di tengah kami. Biarlah pengurapan-Mu boleh menjamah setiap kami, agar mata hati kami terbuka dan mengerti apa yang Tuhan mau katakan di tengah-tengah umat-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga, karena ini adalah waktu yang indah, waktu kami boleh bersekutu dengan Roh-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kalau kita semua masih diberikan kesehatan ya, kita mampu untuk memuji, menyembah, memberikan yang terbaik di dalam sisa-sisa hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan tema pada hari ini adalah agar kita semuanya menjadi satu. Bersama-sama kita akan baca di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin, amin, amin. Luar biasa ya firman ini. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, Anda bisa baca ulang kembali apa arti daripada kata-kata tersebut. Ya, kata-kata itu adalah diucapkan oleh Yesus dalam doanya yang lebih dikenal sebagai doa imam besar. Ya, high priestly prayer. Bagus sekali ya. Jadi itu adalah apa yang Yesus mau di dalam hidup saudara dan saya. Dalam doa ini Yesus membuat beberapa pernyataan yang mengejutkan dan signifikansi yang mendalam. Sebagaimana apa yang kita lihat. Doa ini menjadi sangat bermakna apabila kita mau menelitinya dalam konteks kesempurnaan. Ya, karena Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat yang agung. Dia terus-menerus berdoa bagi kita semuanya. Ya, oleh karena itu sangat disayangkan bahwa orang Kristen yang suka konflik, mereka harus mengerti apa yang terjadi, apa yang saudara baca di ayat yang ke-21 ini. Kita meteraikan, kita camkan di dalam tanah hati kita, ya, di mana Yesus menghendaki supaya mereka menjadi satu. Bagaimana di dalam tubuh Kristus, bagaimana di dalam keluarga, bagaimana di dalam komunitas, banyak karena daripada ulah beberapa orang semuanya menjadi rusak. Ya, seperti ada pepatah, ya, satu kuali jadi rusak karena ada satu yang tidak benar. Ya.
Dan ini adalah sudah dikatakan oleh Yesus di dalam doanya untuk saudara dan saya. Mungkin ada yang bertanya, Bu Pendeta, bagaimana kalau itu ada di tengah keluarga kita? Ya, kita harus konfront. Kita harus berani menegur sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan dibiarkan terus. Seorang pemberontak jangan diizinkan untuk merajalela di tengah keluarga. Ya, karena itu akan merusak semuanya dan akhirnya seluruh keluarga bayar harga karena kehilangan damai sejahtera. Karena kebanyakan dengan satu kata, biar daripada rame. Biarlah semuanya itu, aku tidak mau ribut. Nah, itulah. Karena kita tidak berani konfront, atau dengan kata lain adalah pengecut. Hadapi masalah itu. Tegur orang itu. Anda sudah tahu Yeskiel 3:16-21, kalau kita tidak menegur ya mereka-mereka yang berbuat di luar firman Tuhan, maka kita yang akan bayar harga yang terkasih. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan. Ya, karena itu adalah amanat agung supaya Anda dan saya tidak jatuh di dalam kesalahan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, sedemikian rupa. Jadi di dalam satu tubuh kita ini saling bergandengan, saling terpaut. Tidak ada yang satu ya, mata tidak bisa mengatakan aku tidak butuh tangan, atau tangan mengatakan aku tidak butuh mata. Nah, sedemikian rupa. Biarlah ini menjadi satu pengoreksian diri kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, sedemikian rupa. Jadi, kerjasama itu sangat amat diperlukan, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan maupun dimanapun Anda berada. Ya, jadi itu sangat amat penting dan sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam doanya. Ya, kalau Anda pernah membaca daripada sebuah majalah yang bertuliskan seperti ini, kalau Anda telah mendengar keluarga Tate, ya saudara, mungkin saudara tidak tahu apa itu Bu Pendeta Tate. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya TATE. Ya, mereka ada pada setiap organisasi. Ya, di dalam satu tubuh organisasi itu terjadi di dalam keseluruhannya. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Ada yang di dalam organisasi itu, dalamnya ada dikte. Artinya apa? Mendikte. Ya, kadang-kadang kita ketemu teman yang tukang mendikte orang. Bosi, spirit bosi. Nah, itu ada. Yang ingin mengatur segala-galanya. Kemudian ada rotate. Ya, mengguncang. Ya, menciptakan masalah setiap ada kesempatan. Kemudian ada lagi yang dikatakan irritate. Ya, orang yang suka mengganggu di tengah-tengah suasana. Ya, karena sedemikian rupa. Ketika gagasan baru ditawarkan, selalu ada aja pertentangan. Kemudian hesitates. Meragukan. Benar enggak ntar itu bisa jalan bisnisnya? Benar enggak ini begitu? Benar enggak? Dan macam-macam pernyataan-pernyataan yang lain. Kemudian ada lagi vegetate, kepasifan, membuat hati menjadi tawar. Kalau kita dengar suaranya aja udah males untuk ngomong, ya. Kemudian ada lagi imitate, meniru, imitation, ya, suka meniru akan perbuatan orang lain. Berusaha meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya. Kemudian ada lagi devastate, merusak. Ya, ada sedemikian rupa. Senang sekali merusak suasana yang damai, yang sukacita, langsung keluar segala macam yang benar-benar kata-kata yang menyakitkan atau bagaimana, ya. Kemudian potentate, apa itu? Penguasa, ingin menguasai, ya. Di mana
satu komunitas, di mana di dalam pekerjaan, di mana di dalam keluarga tidak pernah mau kalah. Ya, selalu mau menang. Sedemikian rupa. Ya, selalu mau menguasai. Kemudian ada lagi facilitate, yaitu memperlancar. Ya. Kemudian cogitate, mau memikirkan. Dan meditate, selalu mau merenungkan. Selalu mau menyelamatkan keadaan. Dan berhasil menggerakkan semuanya itu untuk bisa bekerja sama. Ya, oleh karena itu yang terkasih, sampai ada tulisan yang seperti ini di dalam suatu majalah. Sungguh luar biasa. Jadi jangan heran kalau di dalam satu organisasi pasti ada macam-macam itu lagi. Kalau Anda nggak jelas, dengarkanlah khotbah ini lagi. Ya, poin-poinnya satu persatu. Kok banyak Bu Pendeta? Ya, begitulah. Ya. Dan sedemikian apa yang Tuhan itu sudah tahu persis siapa Anda dan saya. Oleh karena itu doa Yesus, Dia memohon, ya, biarlah kita semuanya menjadi satu. Luar biasa. Ya. Bekerja seorang diri, saudara, tidak akan pernah memberi hasil. Ya, mungkin Anda kedudukan merasa, oh aku lebih dari dia, pengetahuanku kan lebih dari dia. Apapun, kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan marilah di dalam kelebihan dan kekurangan kita selalu mau bergandeng tangan. Ya, dan nama Tuhan, Dia adalah Raja yang menjadi bos di dalam pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam komunitas Anda. Dialah yang menjadi bos, Raja di atas segala raja. Ya. Yang terkasih, inilah sangat diharapkan di dalam satu tubuh Kristus. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa karena semua rencana Allah, semua yang di dalam Kristus, semuanya adalah saling bergantung. Ya, nggak ada yang hidup sendirian, saling bergantung. Ya, mungkin di dalam diri kita ada yang mengatakan, gua nggak butuh dia. Aku bisa hidup sendiri, aku bisa cari makan sendiri, aku tidak butuh orang tua, saya sudah bisa bekerja, saya bisa keluar, saya bisa hidup sendiri. Sedemikian rupa, mungkin kita bisa keluar, pindah dari orang tua, tetapi apapun, hubungan itu tetap ada. Ya, sedemikian rupa. Tidak dapat kita itu mau mengatakan hidup hanya untuk diri kita sendiri, gak bisa. Ya, sedemikian rupa itulah tubuh Kristus. Kita adalah keluarga Kristus. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan untuk mengatasi keangkuhan hidup, kesombongan karakter, selalu mau menang. Ya, dengan adanya kita mampu mengalahkan sikap iri hati, merasa bahwa dia merasa lebih tinggi dari yang lain, maka kita bisa menyelamatkan satu hubungan. Ya. Sehingga sedemikian rupa kemuliaan daripada Tuhan melalui doa Yesus tadi terjadi di dalam hidup setiap umatnya. Berkumpul bersama adalah permulaan yang terkasih. Tetap bersama adalah sebuah kemajuan. Bekerja sama adalah keberhasilan. Camkanlah akan hal ini. Ya. Kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang memiliki berbagai ragam latar belakang, kebudayaan, pengalaman hidup, pendidikan, status sosial, ya, namun bisa terhubung dengan harmonis satu dengan yang lain. Ya, bahkan mencapai kesesuaian di dalam pola berpikir, tujuan hidup dalam persekutuan yang indah. Sungguh luar biasa. Sebagai sebuah pribadi, setiap orang pasti juga memiliki prioritas, ya. Tujuan dan kepentingan yang sifatnya pribadi, ya. Itu lumrah, ya. Tapi dalam suatu persekutuan rohani, kita mencapai satu kesatuan dengan menaklukkan diri kita kepada pikiran dan perasaan Kristus dan dibangun
di dalam Kristus. Jangan lupa ini. Ya, itu menjadi kunci dan landasan daripada apa yang kita pelajari siang hari ini. Jadi, kekristenan adalah satu hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak dapat mengekspresikan iman Kristen kita tanpa kita memiliki keintiman dengan Tuhan dan keharmonisan dengan sesama. Ya, itulah yang terkasih. Ada beberapa makna kesatuan hati. Yang pertama, mari kita melihat kepada sebuah bangunan. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Ya, jadi di dalam Dia, di dalam Tuhan, saudara dan saya turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apakah kita menyadari akan hal itu? Ya, sedemikian rupa. Jadi gambaran pertama yang digunakan Alkitab untuk menjelaskan tentang kesatuan hati adalah seperti kita ditanam, saudara dan saya, di dalam sebuah gedung. Ya, kita adalah bait Allah. Camkanlah akan hal itu. Dan yang terpenting dalam sebuah bangunan adalah bagian-bagian yang harus pas atau sinkron satu dengan yang lain. Ya, tidak ada satu tiang penyangga itu boleh lebih pendek atau boleh lebih panjang sedemikian rupa. Ya, kalau kita tidak dengan cermat untuk memperhatikan hal itu, maka semuanya itu tidak akan bisa bersatu. Ya, karena bangunan itu harus berfungsi dengan baik dan pas. Ya, kita mau membuat pintu, tapi kalau pintunya kayunya itu masih kurang 5 cm, ya enggak bisa jadi pintu. Ya, atau kalau kelebihan 5 cm juga enggak bisa nutup ya pintunya. Sedemikian rupa. Ada pintu yang terlalu lebar, ada pintu yang terlalu sempit. Ya, jadi sedemikian rupa sehingga semuanya tidak bisa berfungsi dengan baik atau karena ukurannya tidak tepat. Mari kita koreksi diri. Bagaimana dengan Anda dan saya? Di dalam sikap hidup kita. Ya. Supaya bangunan itu terwujud dengan baik, segala sesuatu harus terhubung dengan baik. Ya. Sekalipun bangunan itu terdiri dari paduan berbagai jenis bahan dan material. Ada yang kayu, batu bata, batu gunung, pipa, besi beton, semen, kabel listrik, ya, genteng dan lain-lainnya. Sedemikian rupa. Bahan-bahan semuanya itu bersatu padu dengan sebegitu indah sehingga akan menjadi sebuah bangunan yang indah. Ya. Oleh karena itu, mari melalui firman yang Anda dengar saat ini, koreksilah diri kita masing-masing bahwa Anda dan saya adalah bagian yang penting di dalam suatu bangunan. Mungkin Anda katakan, Bu Pendeta, saya itu nggak berharga karena saya hanya sekrup kecil. Ya, walaupun itu dengan sekrup kecil, kalau sekrup itu digunakan untuk kita bisa melekatkan ya kayu dengan apapun di dalam bangunan itu. Tanpa adanya sekrup itu juga tidak bisa tertempel. Betul? Mari kita saling membutuhkan. Ya, sedemikian rupa. Ada orang-orang yang berada di dalam sebuah komunitas, ya. Tetapi mereka tidak terhubung dengan komunitas tersebut. Ya. Hal itu seperti sebatang pipa yang menempel di sebuah bangunan namun tidak terintegrasi dalam sistem perpipaan bangunan tersebut. Ya, jadi mungkin dia adalah sebuah pipa, tapi pipanya ya cuma berdiri tapi tidak ada fungsinya apa-apa. Tidak berfungsi. Gunanya apa? Ya, sedemikian rupa. Sebuah tiang misalnya, ya, yang tegak tetapi dia terlepas dari satu hubungan satu dengan yang lain, ya.
terintegrasi dengan struktur bangunan, maka semuanya itu hanya akan menunggu waktu. Kayu itu akan roboh sendiri, pipa itu juga akan roboh sendiri. Karena apa? Karena tidak terhubung satu dengan yang lain. Nah, mari kita koreksi diri. Apakah Anda dan saya sebagai tubuh Kristus, tetapi posisinya kita tidak terikat satu dengan yang lain? Karena merasa aku lebih dari orang lain, aku lebih pandai, aku lebih mempunyai pangkat PhD. Yang lain-lain kan nggak sekolahan. Ya, jadi semuanya nggak ada, semua harus ada di bawah saya. Orang yang memiliki spirit yang demikian, mari belajarlah akan firman Tuhan. Belajar, siapakah kita di mata Tuhan? Ya, yang terkasih. Intinya, kita harus tertanam dalam suatu bangunan. Ya, dan itu adalah ibarat elemen, ya, yang saudara tahu, kalau tidak tertanam, tidak terhubung satu dengan yang lain di dalam bait Allah, maka tidak akan mendapatkan dukungan apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi apapun, ya, serta tidak mengalami dukungan ketika hidup kita sedang berada di dalam sebuah krisis. Ya, dan itu sangat penting sekali. Mungkin hari ini Anda merasa, wah, aku sudah luar biasa hidupku. Wah, gua gak butuh orang lain. Aku sudah bisa bekerja, aku sudah punya duit. One day, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita tidak akan pernah tahu. Karena proses kehidupan itu begitu keras. Ya, sekali lagi, di manakah Anda terhubung? Mari belajarlah akan firman Tuhan ini. Kita lanjut di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22 lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Camkanlah sekali lagi pada ayat yang ke-22 ini. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat apa? Tempat kediaman Allah di dalam apa? Di dalam roh. Bukan di dalam daging. Makanya kalau ada perseteruan di bait Allah, perseteruan di dalam komunitas, perseteruan di dalam manapun, itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah menghimbau tadi, doa Yesus tadi bagaimana? Supaya kita menjadi satu. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi satu? Ya, mari. Di lain waktu saya akan khotbahkan lagi bagaimana manusia ini harus hidup sepenuhnya di dalam roh. Jadi manusia rohani. Dan kita semua tahu syarat mengikut Yesus. Apa itu syarat mengikut Yesus? Sangkal dirimu, pikul salib, ikutlah aku. Kok pikul salib terus, Bu Pendeta? Hidup sudah capek. Pikul salib terus. Siapa yang tidak pikul salib di dunia ini? Tetapi bedanya apa? Kalau Anda memikul salib, kita berjalan bersama Tuhan. Apapun Tuhan sebagai penolong di dalam hidupmu dan hidupku. Tapi kalau kita ini sudah mikul salib, hidupnya masih duniawi terus. Kalau lagi mikul salib, salibnya dikasih orang tuanya. Salibnya dikasih saudaranya. Gantian, orang tuanya tambah beban, saudaranya tambah beban. Bukan itu prinsip kekristenan di dalam Tuhan. Setiap daripada kita punya salib sendiri. Oleh karena itu, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita mengalami bahwa salib yang diberikan untuk Anda dan saya, itu enak dipikul. Bu Pendeta bisa bilang enak dipikul. Baca lagi firman Tuhan. Ya, pikulah kuk yang kuberikan itu. Karena itu enak. Karena apa enak?
Engkau akan mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam beban penderitaan hidup ini. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya untuk menolong Anda dan saya. Ini yang harus kita pelajari. Tapi berapa banyak kita menjadi orang tua yang sudah salah mendidik anak kita. Pada waktu setiap pribadi itu harus memikul salib. Ya. Jangan nak, itu berat. Kasihkan mama aja pikulanmu. Kasihkan papa aja. Akhirnya apa? Anak ini tidak pernah konfrontasi dengan bebannya dan tidak mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena setiap daripada kita akan mengalami proses. Selagi orang tua ada masih enak. Oke, orang tua yang pikul, tapi mau sampai kapan? Ya, ini enggak mau, itu enggak mau, apa aja enggak mau, yang kerja keras orang tua. Yang salah siapa? Yang kasihan anaknya. Ya, akhirnya anak ini juga apa? Satu hari dia menikah. Dan satu hari dia menikah apa? Pada waktu mereka punya bayi, enggak bisa ngurus. Kasih lagi ke orang tuanya. Why? Karena baby punya baby. Ya, dan itu benar loh. Ya, itu benar. Ada orang yang sudah memiliki anak, keluarga, orang tuanya enggak tahu pegang anaknya, enggak ngerti sekolah anaknya. Semuanya grandma, grandpa. Apakah itu yang Tuhan mau? Dengar tadi doa Yesus tadi. Ya, oleh karena itu pelajarilah akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah untuk mendidik bagi kebaikan umatnya. Tadi yang pertama dikatakan apa? Yang terkasih, bahwa saudara dan saya ada di dalam satu bangunan. Ya, yang akan tersusun dengan rapi sedemikian rupa. Yang kedua, menjadi satu kesatuan itu apa? Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Ya, jadi salah satu gambaran yang paling umum tentang komunitas, tentang gereja di dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kalau saudara dan saya adalah tubuh Kristus, ya, maka apa yang Yesus lakukan? Kita akan pelajari di sini, ya. Yesus Kristus itu berada di dalam tubuh jasmaninya, berjalan dan melakukan banyak kegiatan. Ya, pada waktu Yesus di dunia, dia juga melayani. Ya, dia juga menghadapi banyak tantangan. Ya. Jadi, apa yang dikatakan di sini, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Ya. Saudara dan saya adalah tangan dan kaki Kristus. Kita adalah telinga, mata, mulut, ya, hidung, ya, daripada Kristus. Dan kita adalah hati Kristus dimanapun Anda berada. Apakah saudara menyadari akan hal itu? Bahwa apa yang ada di dalam tubuh Anda sedemikian, kita diciptakan sedemikian, yang terkasih. Ya, bahwa kaki tangan yang saudara miliki, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita diberikan telinga, mata, hidung, ya, sedemikian rupa. Kita juga mau memakainya dengan baik. Dan juga kita diberikan hati Kristus. Bagaimana hati kita? Apa isinya hati kita? Apakah hati kita penuh dengan kasih Allah? Kasih Allah Bapa? Because Jesus is love. Karena Yesus adalah kasih. Apakah hati yang ada di kita itu penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan? Ayo koreksi diri. Kalau anak mulai dari kecil tidak pernah dididik untuk bisa menerima keadaannya, sekalipun dia dipukul temannya, it's okay. Bukan okay yang bagaimana. Belajar untuk rendah hati. Ya, ada orang tua balik lagi ke sekolah. Oh, kamu dipukul ya sama temanmu. Mana sini? Papa pukulin temanmu. Lah, ini orang tua cap apa kayak gini. Makanya anak ini biar umur 30, 40 masih baby. Bahkan ada orang tua umur 70 masih bayi. Ada atau ada? Yang susah siapa? Loh, orang sekelilingnya.
Mari, biarlah firman Tuhan ini boleh membukakan mata rohani kita. Ya, jangan sakit hati kalau firman Tuhan yang menegur kita. Tapi itulah cermin kehidupan, siapa dirimu, siapa diriku, orang lain yang melihat. Orang lain yang tahu. Bagaimana orang itu ada orang yang greedy, bagaimana orang yang serakah. Ya, karena memang kita ini diciptakan beda karakter. Beda latar belakang, beda pendidikan. Ya, tetapi Tuhan sudah mengajarkan untuk kita bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain, menerima kelebihan satu dengan yang lain. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Alkitab juga mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sedemikian rupa. Ya, perhatikan bagaimana kalau saudara dan saya sebagai tubuh Kristus tapi tidak pernah terhubung satu dengan yang lain. Ya, bagaimana dengan sikap kita? Karena tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota tubuh dan setiap anggota tubuh ini mempunyai tugas masing-masing. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Sekalipun jumlahnya orang begitu banyak, tetapi tetap kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Luar biasa, ya, selalu ada hubungan kasih antara satu dengan anggota-anggota yang lain. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Luar biasa apa yang tertulis di sini ya. Jadi kalau Anda mungkin sebagai pendengar yang setia mendengarkan akan firman ini dan tidak pernah membaca akan firman ini, bacalah firman Tuhan. Ya. Sekalipun kita ini banyak, ya, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam gereja ada bagian masing-masing yang berbeda-beda. Camkanlah hal itu. Nggak bisa kita mau nuntut orang lain seperti kita. Nggak bisa. Ya, sedemikian rupa. Karena semuanya itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tangan, dia punya tugas. Tangan itu berbuat apa? Apa yang menjadi telinga, telinga tugasnya apa? Ya, sedemikian rupa. Jadi bagian-bagian yang berbeda tetapi tetap di dalam sebuah tubuh. Ya. Dan semuanya adalah unik, ya. Memang dimaksudkan demikian oleh Allah, ya. Allah tidak mengharuskan bahwa saudara kepada yang lain itu harus sama, ya. Kesatuan dapat tercapai tanpa kesamaan. Ya, sekalipun nggak sama, kita tetap bisa bersatu. Ya, kalau ada Tuhan di tengah-tengah. Sedemikian rupa, pernahkah kita menyadarinya yang terkasih? Ya, perhatikanlah sekelilingmu saat ini. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, hari demi hari. Ya, sepanjang sejarah, dari miliaran orang, tidak pernah ada satu orang pun yang sama. Sekalipun itu saudara kembar. Ya, mereka pun juga tidak sama, tidak persis. Ada perbedaan emosi, perbedaan pengalaman, perbedaan latar belakang, minat, persepsi, dan banyak lagi. Allah kita memang luar biasa. Dia menciptakan banyak-banyak keragaman di antara umat manusia. Ya, dan Tuhan memang sengaja tidak membuat sama satu dengan yang lain. Hanya satu yang dia minta adalah sama, yaitu apa? Sama seperti Kristus. Hidup di dalam kasih Kristus. Karena Yesus sendiri adalah kasih. Sedemikian rupa. Ya, luar biasa. Yesus mencintai keanekaragaman, ya. Ragaman macam-macam, ya. Ada banyak bagian tetapi semuanya berbeda dan semuanya saling melengkapi. Kita tahu itu. Ya. Luar biasa. Saudara tahu paso?
Kalau Anda lagi membuat puzzle, ya, apa yang dikatakan jigsaw puzzle, kalau ada satu bagian yang hilang, kemana arah perhatian kita? Pasti ada yang hilang tadi kan? Ya, yang mereka yang sudah lengkap di dalam puzzle itu. Nah, terus ada satu yang tidak ada. Otomatis perhatian kita pada yang tidak ada. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Semua orang diperlukan. Ya, jangan mengatakan, Bu Pendeta, saya ini cuma kuku kecil, tidak berarti, tidak berguna. Nah, sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa apa yang kita merasa bahwa diri kita itu menjadi minder, ya, membuat aku ini orang yang tidak berguna. Lah, hati-hati dengan perkataan yang negatif. Tuhan menciptakan setiap kita itu dengan maksud yang luar biasa. Ya, sedemikian rupa. Mari kita pelajari lebih dalam. Saudara percaya kan bahwa hidung itu nampak keluar kan? Nah, semua orang punya hidung lah, hidungnya keluar. Semua orang pasti tahu. Dan mungkin Anda mengatakan, si kuku tadi mengatakan, aku kan tidak seperti hidung. Hidung itu kan kelihatan keluar mancung begitu. Ya, sedemikian rupa. Nah, apakah saudara pernah melihat bagaimana paru-paru kita? Bagaimana jantung kita? Bagaimana organ tubuh kita, ya, yang ada di dalam, ya, jangan kita melihat daripada hidung tadi. Kalau hidung kelihatan dari luar, misalnya kalau itu hidung lagi kebeset atau apa, itu langsung diobati bisa lihat. Tetapi bagaimana dengan jantung, paru-paru tadi? Kalau ada sesuatu hal yang sakit atau sesuatu kena musibah apapun, tidak kelihatan dan itu bisa mematikan. Betul tak betul? Ya, jadi satu dengan yang lain, tubuh Kristus itu saling bergandengan. Ya, luar biasa. Karena kita semuanya sudah ditentukan menjadi satu tubuh Kristus dan ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi, bacalah firman Tuhan agar Anda lebih mengerti. Kalau Anda memang mengatakan, oh saya nggak tahu Bu Pendeta itu begitu. Oke, nggak apa-apa, masih belum terlambat. Ayo belajar. Ya, belajar bersama-sama. Jadi di tengah keluarga ada harmonis, di tengah pekerjaan juga harmonis, di tengah komunitas membawa suasana harmonis. Amin. Karena semuanya adalah satu tubuh Kristus. Ya. Kita adalah milik Yesus, ya. Dan kita juga saling terkait satu dengan yang lain, saling memiliki. Ya, apa gunanya Anda punya tangan? Kalau tangan itu kita potong, kita taruh di sebelah yang lain, tangan itu juga tidak berguna. Apa gunanya kaki? Kalau kaki kita potong, kita taruh di sudut mana supaya kakiku jangan kotor, jangan apa-apapun. Kaki itu pun tidak akan berfungsi. Ya, oleh karena itu kita terdekat satu dengan yang lain, satu hubungan tubuh Kristus dari ujung rambut sampai telapak kaki. Oleh karena itu saya menghimbau, ayo perbaikilah diri kita. Jangan Anda merasa bahwa mata lebih daripada kaki, telinga lebih daripada tangan. Kita adalah satu tubuh Kristus yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, beraneka ragam, berbeda-beda, tetapi satu tubuh Kristus. Ada amin? Haleluya. Ayo kita lanjut di dalam Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Luar biasa. Anda baca lagi, ya. Bagaimana yang satu ditunjang dengan yang lain, ya, oleh urat-urat sendi-sendi menerima pertumbuhan apa? Ilahi. Makanya jangan sok. Banyak anak-anak Tuhan yang lepas daripada semuanya merasa, wah, aku luar biasa hidupku. Ya, sedemikian rupa apa saja yang tubuhnya sudah dibentuk begitu indah oleh Tuhan masih kurang puas. Ya, segala macam sedemikian. Kembali lagi manusia daging. Ya, hiduplah di dalam manusia rohani yang begitu kuat. Selalu diisi, diberi makan oleh firman Tuhan. Maka manusia daging ini tadi akan merosot. Karena kita tahu bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia. Jadi daging itu masih terus bekerja.
Ya, sedemikian rupa. Jadi apapun tubuh yang terlepas, ya, tadi misalnya tangan yang dipotong, ditaruh di mana, kaki dipotong, semuanya itu tidak akan berguna lagi, tidak ada nilainya. Kalau kita terlepas dari satu hubungan, semuanya itu tidak ada nilainya lagi. Ya, karena semua satu tubuh Kristus, di bawah pimpinan Kristus, maka kita bisa bertumbuh dengan baik, dipelihara, ya, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi pertumbuhan rohani kita hanya dapatkan di dalam Kristus. Kalau Anda mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, maka manusia rohani Anda akan bertumbuh dan bertumbuh menjadi kuat. Ya, ada orang yang mengatakan, gak perlu Bu Pendeta ini COVID. Ya, saya sudah cukup kenyang lihat di TV. Saya sudah cukup puas bisa dengar khotbah di radio atau di mana. Boleh, memang benar. Memang benar. Tetapi ingatlah bahwa Anda melihat TV, Anda dengar dari radio, tetapi di situ tidak ada terjalin kasih. Ya, itu kuncinya. Tetapi di dalam kita ada di satu komunitas, di dalam kita ada di dalam satu hubungan dengan sesama anak Tuhan, maka disitulah kita saling mengasihi. Tahu bedanya? Sedemikian rupa, ya. Haleluya. Ya. Ada orang yang mengatakan, saya suka orang-orang Kristen, tapi saya nggak suka untuk kenal mereka. Loh, itu bingung lagi, ya, kata-kata gitu. Ya, karena kita tetap memerlukan hubungan satu dengan yang lain. Ya, perlunya kita berada di dalam satu komunitas. Ya, contoh keluarga yang terkecil di mana? Ya di tengah keluarga kita. Kalau kita keluar daripada keluarga sedemikian rupa, saudara, Anda terhubung di dalam satu komunitas. Memang pada waktu setelah Anda menikah, ya, kita harus keluar dari rumah orang tua untuk membentuk satu hubungan, membangun sebuah keluarga baru lagi. Sedemikian rupa, tetapi tidak untuk memisahkan hubungan. Hubungan tetap ada. Haleluya. Demikian juga di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi sebagai anak Tuhan, kita memerlukan hubungan terjalin di dalam tubuh Kristus untuk menopang satu dengan yang lain. Ya, memberikan pertumbuhan, memberikan makanan rohani, sari-sari makanan itu yang didapat melalui firman Tuhan, kita bisa sharing satu dengan yang lain, itu saling menguatkan, ya. Jadi kita tidak merasa sendiri, ya. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jelas. Berusahalah memelihara kesatuan apa? Roh oleh ikatan damai sejahtera. Lah ini loh. Oleh ikatan damai sejahtera, di mana kalau Anda dan saya tidak ada damai sejahtera, ayo koreksi diri. Mungkin Anda ada sesuatu masalah sehingga membuat kita itu bad mood atau membuat kita uring-uringan. Disitulah diperlukan sesama teman di dalam Kristus. Saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain. Amin. Ya. Mungkin Anda merasakan bahwa pekerjaan Anda terlalu berat. Pekerjaan Anda itu membosankan sedemikian rupa. Tetapi kalau Anda berada di dalam satu komunitas, komunitas akan mensupport. Memang orang bekerja itu berat, tetapi inilah hidup. Bagaimana Anda bisa kuat? Kalau Anda terus bergabung dengan Tuhan Yesus. Memiliki hubungan intim melalui doa-doa, pujian, penyembahan, tekanan hidup lebih-lebih. Ya, sekarang kalau melihat sekeliling kita, kemana Anda akan lari? Hanya di dalam nama Yesus. Kita bawa di dalam doa, suasana pekerjaan yang menekan, suasana lingkungan yang tidak memberikan damai sejahtera. Tapi kita punya Tuhan. Dia tahu bahwa satu waktu yang Tuhan tentukan, karena dia adalah Tuhan atas waktu, dia akan membawa Anda keluar dari suasana itu. Tetapi bukan untuk melarikan diri. Ya, karena kalau kita melarikan diri, ego lagi yang kerja. Manusia daging lagi yang kerja. Bukan maunya Tuhan, tapi mauku. Ya, tidak ada saudara mau cari damai di dunia ini.
di luar Tuhan gak bakal ketemu. Saudara hanya dapat menemukan damai sejahtera kalau Anda memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Relationship melalui pujian, penyembahan, berdoa. Jadi kita yang letih lesu, ya, sesuai firman-Nya. Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda cinta firman Tuhan, Anda rajin membaca firman Tuhan, firman-Nya mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku beri sentosa kepadamu. Loh, siapa yang bisa memberi sentosa kepada Anda dan saya? Cuma Tuhan Yesus. Ya, jangan pelarian. Ya, pelarian ke dunia lagi. Ya, sedemikian rupa. Karena apa? Manusia daging. Tidak menemukan damai sejahtera, mulai lari kepada minuman, kepada judi, kepada perempuan. Ya, semuanya itu semakin parah di dalam kehidupan kita nanti. Lari, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia yang mengundang, sudah diundang. Datanglah kepadaku. Kamu yang letih lesu. Tahu Tuhan. Tuhan tahu persis kalau Anda letih, Anda lesu, Anda berbeban berat. Dia tahu. Lah kenapa kita nggak datang ke Tuhan? Kok kita datang kepada hal-hal yang palsu? Dunia tidak akan memberikan jawaban di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, kita akan semakin parah dan kita semakin akan terpuruk hidup kita. Ya, mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Luar biasa. Baca lagi kalau nggak ngerti yang terkasih. Ya, ayat ini sudah tertulis dengan lengkap. Satu Allah dan Bapa dari semua. Ya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Ya. Dan di sini Paulus mendaftar 7 hal yang menjadi satu kesatuan. Apa itu? Ya. Mari kita melihat. Renungkan betapa bergunanya hal-hal apa yang dikatakan ini untuk membantu kelompok orang percaya manapun untuk bekerja sama di dalam proyek Tuhan yang sama. Yang pertama, satu tubuh kita adalah satu keluarga yang dipersatukan untuk satu tujuan. Ya. Jadi tadi dikatakan oleh Paulus tadi, ya, dia mendaftar ada 7 hal. Saya ulangi, yang pertama, satu tubuh kita adalah satu keluarga yang dipersatukan untuk satu tujuan. Yang kedua, satu roh kita, semua mempunyai roh yang menjadi sumber kekuatan. Yang ketiga, satu pengharapan, kita menantikan masa depan yang sama. Luar biasa kan? Yang keempat, satu Tuhan kita mempercayai pemegang kendali yang sama. Yes, hanya Tuhan yang memegang kendali hidup Anda dan saya. Yang kelima, satu iman kita semua mempercayai pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Yesus berkorban di kayu salib untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya supaya kita selamat. Amin. Yang keenam, satu baptisan, kita semua mempunyai identitas tunggal. Apakah saudara tahu akan hal itu? Kalau Anda sudah dibaptis, ya. Yang ketujuh, dan satu Allah dan Bapa kita semua berbagi sumber eksistensi yang sama. Ya. 7 hal tadi amat penting yang terkasih. Kalau kita nggak pernah tahu akan hal itu, Anda dengar lagi khotbah ini berulang-ulang, ya. Jadi alangkah besarnya perbedaan yang terjadi jika kita semua bisa tinggal dalam 7 kesatuan itu. Nah, jadi kita harus tinggal di dalam 7 kesatuan itu tadi. Para pengikut Kristus seharusnya memusatkan perhatiannya, ya, pada hal-hal yang menyatukan, bukan hal-hal yang memisahkan mereka.
Sekali lagi saya mau tanya kepada Anda semuanya. Doa Yesus tadi adalah supaya Anda dan saya menjadi satu. Ya, kemudian ada pertanyaan. Domba yang hilang bagaimana, Bu Pendeta? Domba yang hilang harus dicari. Tetapi domba yang menghilangkan diri tidak perlu dicari, pulang sendiri. Saudara tahu firman-Nya? Cerita tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang? Apa orang tuanya mencari? No. Ya, mengapa? Karena dia berontak. Ya, minta warisan, orang tua masih ada. Nah, sedemikian rupa kalau Anda mempunyai anak-anak yang berontak, berdoalah. Doakanlah dia. Ya. Tetapi kalau orang tuanya sendiri yang berontak, makanya anaknya niru. Karena sudah ada contoh, sudah ada teladan. Jadilah orang tua yang benar. Jadilah happy papa, happy mama. Sehingga keluarga itu bisa berbentuk menjadi satu kesatuan keluarga di dalam Tuhan. Ada amin? Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar apa artinya hidup dalam kesatuan di tengah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan arti kesatuan di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari? Yang kedua, apakah dampaknya kalau Anda sudah melakukan? Ya, biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini bisa meresap di dalam hati kita semua. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya, luar biasa. Ya, di mana ayat ini mengatakan sedemikian rupa pada ayat 12, camkanlah ini sangat penting. Selama aku bersama mereka, mereka itu siapa? Anda dan saya. Ya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, nggak ada. Ya, kalau kita ada bersama dengan Yesus, bersama dengan Kristus, ya, selama aku bersama mereka. Loh, ya toh, sedemikian rupa. Tapi dilihat di sini yang terakhir, ya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, sekalipun kita mati, kita nggak binasa, roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Tetapi ada selanjutnya, ya, apa itu? Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk apa? Binasa. Jadi berarti ada orang-orang yang ditentukan binasa. Ya, ini firman yang ngomong. Ya, makanya jangan enak-enak jadi orang Kristen. Sekali selamat tetap selamat. Siapa yang ngomong? Harus kita berusaha masuk di dalam pintu yang sempit itu, menyangkal diri. Ya. Sedemikian rupa dikatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi berarti enggak semua loh. Sekalipun kita anak Tuhan, tidak ada jaminan. Ya, oleh karena itu setialah hingga akhir. Barang siapa kuat, dia akan terima mahkota. Itu firman Tuhan lagi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar bersama-sama pada siang hari ini bagaimana saudara dan saya untuk menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu di dalam tubuh Kristus, menjadi satu di dalam bangunan Kristus. Biarlah firman yang sudah kita pelajari bersama-sama mengubahkan pikiran dan hati kita untuk segera kita berbalik dari manusia kedagingan ini dan mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Haleluya, karena hidup ini adalah kesempatan. Lakukanlah selagi masih ada sisa hidup, hiduplah
di dalam roh bersama Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita sudah mempelajari firman yang dibagikan, saatnya kita mau memuji Tuhan. Buka hatimu bersama-sama dimanapun Anda berada. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Yes Lord, mulailah dari kami lebih dulu. Benar Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Biarlah musik saja. Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak mudah untuk kita mau belajar menyangkal diri. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan daripada apa yang Yesus perintahkan melalui firman-Nya. Dan melalui doa Yesus tadi yang dikatakan agar kita semua umatnya menjadi satu. Perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, semuanya itu kita tidak akan mampu untuk menyatukannya di luar Tuhan. Tapi apabila bersama dengan Tuhan, kita bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan kita saling mendoakan. Karena Yesus menghendaki akan hal itu terjadi. Mari yang terkasih, rendahkanlah diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya. Dan memohon, jadikan kami satu Tuhan. Itu adalah kerinduan-Mu. Agar dunia tahu bahwa bukti nyata ini adalah dari kasih-Mu. Karena Engkau adalah kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh menjadi contoh akan orang lain. Biarlah hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kami mau merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang terkasih, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau
Kau dan Yesus adalah satu. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu ya Bapa, ampuni kami. Jadikan kami satu. Yes Lord, mampukan kami ya Tuhan. Jadikan kami satu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Kau ajarkan di tengah kami. Untuk kami lebih tahu dan lebih jelas bagaimana doa-Mu Tuhan. Doa seorang imam besar bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Dan biarlah doa daripada Yesus ini boleh menjadi teladan dan terang bagi setiap kami umat-Nya. Engkau mengingatkan setiap kami ya Bapa. Dan Engkau merindukan agar umat-Mu ini hidup menjadi satu tubuh. Ya, menjadi satu kesatuan ya Tuhan. Sehingga suasana surga terjadi di dalam lingkungan hidup kami masing-masing. Baik di tengah keluarga maupun di tengah pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih juga di dalam komunitas. Bimbing dan tuntun kami senantiasa Tuhan. Agar hidup setiap umat-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan. Bagi setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin mereka merasakan Tuhan betapa keberadaan keluarganya. Tidak ada persatuan. Yang ada adalah salah satu di antara mereka itu sudah memberontak di tengah mereka atau apa aja Tuhan, sehingga di tengah keluarga tidak ada keharmonisan. Di dalam pekerjaan juga Tuhan. Bapa, biarlah firman yang dibagikan ini boleh menjamah setiap hati mereka. Kembali lagi agar itulah yang Engkau mau Tuhan. Itu juga Engkau doakan Tuhan. Agar setiap umat-Mu menjadi satu. Mampukan mereka ya Tuhan. Mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau kikis terus manusia kedagingan kami. Dan kami tidak mau Tuhan. Semua apapun Tuhan, manusia daging ini boleh menguasai hidup mereka. Tetapi biarlah manusia rohani mencengkeram setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menyadari manusia daging tidak dapat mempersatukan dengan siapapun. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, manusia rohani kita akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Urapi dan urapi. Biarlah mampu untuk menyangkal diri Tuhan. Melakukan tugas-tugas umat-Mu ini. Setiap hari. Tidak mudah Tuhan. Tetapi bersama Roh Kudus. Kami semua akan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Setiap beban pergumulan apapun yang terjadi di dalam kehidupan pendengar semuanya. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau kuatkan mereka. Engkau berkati mereka. Baik yang sakit. Baik yang tidak ada damai sejahtera. Dan juga yang mengalami kekurangan. Engkau sanggup. Karena Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan doa anak-anak-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan. Dan kami mau seperti apa yang Engkau doakan. Yaitu menjadi satu. Sebagai tubuh Kristus dan di dalam Engkau.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, semoga firman ini menjadikan berkat dan kekuatan yang baru. Ya, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.